Selamat pagi, Pak. Pagi dok. Perkenalkan, saya Dr. Farida. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks terhadap Bapak. Mungkin terdapat pemeriksaan yang kurang nyaman, tetapi saya akan berusaha seprofesional mungkin karena pemeriksaan ini harus dilakukan, Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Untuk refleks fisiologis, pertama adalah biceps reflex. Untuk biceps reflex ini, pertama pasien berada pada posisi berbaring dan rileks. Kemudian, tempatkan tangan dari pasien ke bagian abdominalnya. Cari biceps tendon, yaitu 1-2 jari di atas antecubital fossa. Kemudian lindungi menggunakan jari. Selanjutnya ketuk. Hal yang diharapkan adalah fleksi dari elbow atau ada kontraksi dari biceps muscle. Bandingkan yang sebelahnya. Relax ya, Pak. Kemudian yang kedua adalah triceps reflex. Triceps reflex ini posisinya sama, pasiennya berbaring, kemudian relax. Selanjutnya tempatkan tangan dari pasien 90 derajat. Kemudian agak tarik agar terlihat triceps tendonnya. Selanjutnya triceps tendon ini saya cari yaitu 1-2 jari di atas olecranon. Tidak perlu dilindungi menggunakan jari karena bidang ketuknya luas. Yang diharapkan adalah ekstensi dari elbow atau terdapat kontraksi dari triceps muscle. Bandingkan yang satunya lagi. Dan yang ketiga adalah brachioradialis reflex. Pertama, tempatkan tangan dari pasien di sebelah dari badannya. Kemudian cari brachioradialis tendon, yaitu 1/3 distal dari radius. Lindungi menggunakan jari. Ketuk. Yang diharapkan ada fleksi elbow atau supinasi dan juga kontraksi dari brachioradialis muscle. Bandingkan dengan yang satunya lagi. Selanjutnya adalah patellar reflex. Patellar reflex ini saya akan memfleksikan lower limb dari pasien dengan cara mengangkatnya dan tangannya satunya lagi di bagian patellar dari kaki sebelahnya. Kemudian saya akan mengetuk bagian patellar tendon, yaitu 1 cm di bawah patella bone. Yang diharapkan adalah ekstensi dari lower limb. Bandingkan dengan yang satunya lagi. Selanjutnya untuk Achilles tendon reflex, saya akan menempatkan kaki pasien ke kaki yang sebelahnya lagi. Tuh, relax Bapak, relax. Nah, gitu. Saya akan menempatkan kaki pasien ke kaki yang satunya lagi. Kemudian untuk jarinya dorsofleksi dan ketuk Achilles tendonnya. Yang diharapkan adalah plantar fleksi dari jari-jarinya. Kemudian bandingkan dengan yang satunya lagi. Untuk abdominal reflex, pertama pastikan bahwa abdomen dari pasien terekspos. Selanjutnya saya akan menggoreskan bagian belakang dari reflex hammer dari arah lateral ke medial umbilikus secara cepat dan lihat kontraksi dari umbilikusnya. Maaf ya, Pak. Ya. Selanjutnya untuk patologika refleks, yang pertama adalah Babinski, di mana saya akan memegang ankle joint dari pasien. Selanjutnya saya akan menggoreskan bagian belakang dari reflex hammer dari lateral sole dari bawah ke atas ke head of metatarsal. Selanjutnya untuk positifnya yaitu bagian ibu jarinya dorsofleksi, sedangkan jari lainnya plantar fleksi. Bapak, ini akan terasa geli, nanti saya akan menggoreskan seperti ini ya, Pak. Ya. Bandingkan kanan dan juga kiri. Selanjutnya untuk cedox ini hampir sama seperti Babinski. Untuk penggoresannya berada di bagian dorsal dari pedis. Ini juga saya goreskan ya, Pak. Iya. Hasil positifnya sama seperti Babinski. Dari lateral dorsal dari pedis ke bagian head of metatarsal dari posterior ke anterior.
Kemudian untuk open hem, saya akan mengurut kaki pasien menggunakan index finger untuk menggunakan telunjuk dan juga jari tengah saya dari proximal tibia ke distal tibia. Untuk hasil positif sama seperti Babinski. Saya akan mengurut kakinya seperti ini ya Pak. Bandingkan kanan dan juga kiri. Untuk Gordon, saya akan menekan gastrocnemius dari pasien dan hasil positifnya sama seperti Babinski. Untuk Schaefer, saya akan menekan Achilles tendon dan hasilnya juga positifnya sama seperti Babinski. Untuk Rosolimo, saya akan perkusi bagian anterior plantar pedis dari pasien. Untuk hasil positifnya berkebalikan dari Babinski. Bandingkan dengan yang satunya lagi. Untuk Mendel, perkusi di bagian anterior dorsal pedis dari pasien. Untuk hasil positifnya berlawanan dari Babinski. Yang terakhir dari patologi refleks adalah Hofmann-Tromner, yaitu saya akan mengangkat bagian tangan dari pasien, kemudian jarinya ke atas dan ke bawahkan. Jika jari lainnya ikut fleksi, berarti itu positif. Kemudian bandingkan kanan dan juga kiri. Untuk refleks regresi, yang pertama adalah glabellar reflex. Pertama, pandangan pasien diminta untuk ke depan. Bapak lihat ke sana ya Pak. Ya. Kemudian, saya akan mengetuk bagian forehead dan atau nose bridge di tengah-tengah alis dari belakang selama 8 kali. Jika pasien mengedip lebih dari 8 kali, itu berarti hasil positif. Selanjutnya ada palmomental reflex, di mana pertama saya akan mengangkat tangan dari pasien, saya akan menggoreskan bagian belakang dari refleks Hemmer di metakarpal dari ibu jari, dari proksimal ke distal. Jika positif, yaitu pasien dagunya untuk otot mentalis akan kontraksi yang ada di bagian ipsilateral chin. Saya akan menggoreskan yang ini lagi ya Pak. Iya. Kemudian bandingkan dengan yang satunya lagi. Untuk snout reflex, saya akan mengetuk bagian atas dari bibir di bagian di antara bibir dan hidung. Jika mulut pasien mengikuti atau maju ke depan, maka itu merupakan hasil positif. Maaf ya Pak. Kemudian untuk grasp reflex, pertama saya akan menggenggam tangan dari pasien, kemudian saya tarik dengan cepat. Jika pasien mengikuti dari tangan saya atau berusaha menggenggam, maka itu merupakan hasil positif. Bandingkan dengan yang sebelahnya. Untuk menial sign, yang pertama pastikan bahwa tidak terdapat cervical rigidity dari pasien dengan menggerakkan kepalanya ke kanan dan juga ke kiri. Maaf ya Pak. Yeah. Tidak terdapat cervical rigidity, kemudian lanjutkan ke nuchal rigidity. Nuchal rigidity ini pertama tangan saya berada di bagian dada dari pasien, kemudian yang satunya lagi di bagian belakang leher, kemudian angkat apakah dapat menyentuh dada atau tidak, dan lihat apakah pasien ada ekspresi kesakitan, dan lihat bagian kakinya. Jika fleksi itu berarti Brzezinski 1 positif. Sudah Pak. Selanjutnya untuk Lasek sign, angkat tungkai dari pasien ke atas membentuk sudut 70 derajat. Jika pasien merasa sakit itu berarti Lasek sign positif. Relax ya Pak. Bandingkan dengan kaki yang satunya lagi. Kemudian untuk knee sign, angkat kaki dari pasien membentuk 90 derajat dari hip dan juga patella, kemudian angkat. Jika kurang dari 130 derajat pasien merasa sakit, maka knee sign positif, dan lihat kaki sebelahnya. Jika fleksi, maka Brzezinski 2 positif. Bandingkan yang satunya lagi.
Kemudian untuk Brzezinski 3, tekan os zigoma dari pasien menggunakan ibu jari. Jika upper arm dari pasien fleksi, maka Brzezinski 3 positif. Maaf ya Pak. Selanjutnya untuk Brzezinski 4, tekan bagian suprapubikal area atau bagian lower part dari abdomen. Jika bagian kaki dari pasien fleksi, maka hal itu positif. Maaf ya Pak. Baik Bapak, pemeriksaannya telah selesai. Tidak terdapat gangguan refleks ataupun tanda-tanda menial dari Bapak. Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak. Semoga sehat selalu. Amin.